diramalkan Indonesia tumbuh 0% tahun ini, berarti yang akan hilang ekonomi kita dari dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang biasanya 5%, jadi potensi pertumbuhan ataupun ekonomi yang hilang value-nya itu bisa sampai 750 triliun. Jadi memang besar sekali. Oleh karena itulah saya kira kita harus menjaga jangan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia itu turun, dan mudah-mudahan kalau kuartal 2 itu sudah berada pada bottomnya, itu bisa segera recover ya. Jadi bottoming out, karena kalau kemudian belum sampai ke bottomnya ini dikhawatirkan nanti masih akan turun terus, dan itu dampaknya akan lebih besar bagi perekonomian kita. Apa saja poin yang harus dijaga, Bu Sri? Yang tadi seperti Anda mention juga begitu, harus dijaga agar tidak terlalu turun. Dan kalau seandainya dilihat sekarang, apakah memang bottoming dari pertumbuhan ekonomi atau titik terbawahnya itu memang sudah terlihat, ataukah masih harus dilihat lagi dengan beberapa macam turn dan condition ke depan nih, Bu Sri? Yang jelas bahwa tahun kuartal 2 ini kan dari April sampai Juni, karena adanya PSBB dan juga semua pergerakan ekonomi ya, dan juga kita itu terbatas, sehingga itu dampaknya mudah-mudahan itu yang terburuk gitu ya. Katakanlah kalau kuartal tumbuh minus 3 sampai 4 atau sampai 5 pun itu ya harapannya itu adalah yang terburuk, karena setelah itu ini kan kita mulai beberapa daerah dengan new normal atau dengan mengurangi hambatan ataupun juga pembatasan ekonomi, dan harapannya itu nanti kan tentu saja ekonomi mulai akan bergerak lagi. Nah, harapan kita seperti itu ya, karena memang ada kekhawatiran di beberapa negara di mana nampaknya pandemi yang sudah dapat diatasi itu juga meningkat lagi. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga jangan sampai kemudian mengatasi pandemi ini berlarut-larut, karena kalau kita tidak bisa segera kemudian new normal, kemudian juga tetap menjaga kesehatan dan produktif itu bisa berbarengan, dikhawatirkan bahwa kita masih akan berada di bawah itu cukup lama. Nah, ini kan yang dikhawatirkan bukan double U. Oke, baik. Berarti dengan kata lain akan ada kemungkinan yang jauh lebih buruk lagi dari situasi saat ini, Bu Sri, yang Anda lihat. Apakah masih akan ada benar-benar recovery antara U-shape atau V-shape yang akan terjadi di 2020 ini, ataukah memang kita harus benar-benar melihat recovery baru akan terjadi nanti di 2021? Ya, kita berharap bahwa mengatasi pandemi bisa segera dilakukan ya, dan ekonomi juga bisa mulai produktif. Tapi kan kita juga tahu bahwa masalah pandemi ini akan banyak tergantung pada kapan ditemukannya vaksin. Kalau vaksin sudah ditemukan, itu sebenarnya untuk new normal dan kemudian protokol kesehatan berbarengan dengan ekonomi yang produktif itu lebih mudah dilakukan. Tapi kalau vaksin belum ditemukan, ini memang juga sangat tergantung, karena kan bukan hanya otoritas ya kewenangan dan mampu, tapi juga bagaimana masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ada.